Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck, menyatakan tidak terlalu mempermasalahkan jumlah penonton dalam laga menghadapi Filipina. Pernyataan tersebut disampaikan Van den Boeck setelah pertandingan perdana Indonesia melawan Brunei Darussalam pada Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025, yang hanya dihadiri sekitar 2.000 penonton dari total kapasitas 80.000 kursi di SUGBK. Pelatih berkebangsaan Belanda ini menegaskan pentingnya sikap mandiri bagi para pemain Garuda Muda, tanpa terlalu bergantung pada atmosfer stadion. Semoga saja jumlah supporter meningkat, tetapi yang paling penting adalah kami tetap memainkan permainan kami, kata dia menjelaskan. Ia menambahkan bahwa banyak atau sedikitnya supporter tidak boleh memengaruhi performa tim. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menyoroti sepinya penonton saat laga Indonesia melawan Brunei. Ia menduga hal tersebut terjadi karena supporter telah memprediksi bahwa Indonesia akan menang mudah. Sebelumnya, Indonesia mencatat kemenangan telak atas Brunei dengan skor 8-0, berkat kontribusi pemain seperti Jens Schraven. Hasil ini menempatkan Garuda Muda di puncak klasemen grup A dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Filipina yang berada di posisi kedua. Pertandingan Indonesia vs Filipina menjadi sangat krusial, karena pemenangnya akan berpeluang besar lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kabar buruk datang dari Ole Romeni. Ia tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober mendatang. Sebab, Ole harus menjalani operasi dan pemulihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, Ole harus menjalani operasi pada engkel kakinya. Setelahnya, Ole akan menjalani proses pemulihan yang cukup lama. Cedera engkel ini didapatkan saat memperkuat klubnya Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025 lalu. Ole telah menjalani pemeriksaan medis bersama tim dokter Oxford United dan juga berkonsultasi dengan tim medis timnas kita. Hasilnya, ia akan menjalani operasi pada Kamis dan membutuhkan masa pemulihan yang cukup panjang, ungkap Erick Thohir. Erick turut menyampaikan empatinya atas absennya Ole dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa situasi ini adalah bagian tak terhindarkan dari dunia sepak bola. Meski ada suara pesimistis di luar sana, Erick menegaskan bahwa timnas tetap bergerak maju, penuh keyakinan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak oleh PSSI perihal naturalisasi menjadi WNI. Ia berharap bisa segera membela timnas Indonesia. Zandbergen memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia bahkan menyebut masih memiliki banyak saudara di pinggiran kota Jakarta itu. Ibunya masih sering berkunjung ke sana untuk bertemu keluarga besar. Nama Zandbergen mulai ramai dibicarakan karena dikabarkan masuk dalam daftar pemain keturunan yang dipantau PSSI. Ia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama karena banyak pemain keturunan yang kini membela skuad Garuda. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Zandbergen. Zandbergen bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan staf PSSI perihal rencana naturalisasi. Striker VVV Venlo itu mengungkapkan kontak terjadi belum lama ini, sekira Februari atau Maret tahun 2025. Lebih lanjut, Zandbergen mengaku tidak mengetahui pasti terkait masalah dokumen. Ia berharap bisa segera mendapat lampu hijau untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Sebagai catatan, Zandbergen saat ini bermain sebagai striker untuk klub Belanda, VVV Venlo, di kasta kedua atau Keukenkampioen Divisie. Di musim tahun 2024 sampai tahun 2025, ia sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dari 30 pertandingan. PSSI dikabarkan bakal mencari pemain keturunan grade A untuk timnas Indonesia imbas cederanya oleh Romeni. Timnas Indonesia mendapatkan pukulan telak karena satu bintangnya mengalami cedera parah ketika bermain di Piala Presiden 2025. Akibat cedera tersebut, striker Oxford United tersebut harus naik ke meja operasi. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa kondisi cedera pemain tersebut membutuhkan penanganan serius. Proses pemulihan oleh Romeni diperkirakan akan berlangsung cukup lama, dan ini menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, terutama menjelang FIFA Matchday dan babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Efek cederanya oleh Romeni, PSSI disebutkan akan mencari pemain grade A untuk membela skuad Garuda.
Satu nama lantas muncul ke permukaan, ia adalah Emiliano Jonathans. Nah, Emiliano Jonathans merupakan rekan setim Ivar Jenner di FC Utrecht. Ia memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya asal Depok. Rumor Emiliano Jonathans sejatinya sudah lama, apalagi ayahnya sempat di Indonesia. Menariknya Emiliano Jonathans sudah menyoroti komposisi di dalam tim Merah Putih. Kedatangan Emiliano Jonathans tentu bakal menjadi kekuatan tambahan untuk Patrick Kluivert. Publik memang sedang menanti line up timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Gerald Van den Boeck sendiri kabarnya akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya untuk menghadapi laga di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Selain pemain baru, Gerald Van den Boeck pun bisa memanggil beberapa pemain senior yang masih di bawah 23 tahun untuk bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara itu, pemain Mauro Zelstra kabarnya akan ikut bergabung bersama timnas U23. Timnas Indonesia memiliki skuad dengan skill yang memang solid dan tak perlu diragukan lagi. Beberapa pemain bahkan sudah berpengalaman bermain menghadapi tim yang tangguh, salah satunya Korea Selatan. Mauro Zelstra termasuk salah satu pemain yang cocok untuk menghadapi timnas Korea Selatan. Bahkan publik menanti kehadiran Mauro untuk masuk line up. Pemain berusia 20 tahun ini memang memiliki insting gol yang tinggi. Bukan hanya itu saja, Mauro pun bisa juga menempati posisi gelandang serang. Keterampilannya terbukti dari sumbangsi gol yang pernah ia berikan pada klubnya, FC Volendam U21 musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Saat itu Mauro berhasil mencetak 17 gol serta 7 assist dari total 21 pertandingan. Tentu statistik ini sangat mencolok dan mampu menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang muda yang potensial. Media Vietnam Sohaven heboh mendengar komentar pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck jelang Piala AFF U23 2025. Soha menyebut Gerald Van den Boeck begitu percaya diri jelang memimpin skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Keyakinan tinggi ditunjukkan Gerald Van den Boeck. Pelatih 61 tahun itu yakin timnas Indonesia U23 melaju jauh di ajang-ajang yang diikuti. Selain Piala AFF U23 2025, timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van den Boeck ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Target tinggi dicanangkan mantan pemain PSV Eindhoven dan timnas Belanda tersebut.